Dua anak kecil, seorang gadis kecil dan adik bayinya, tanpa alas kaki, menggigil, meringkuk di bawah pohon, hanya dibalut ketakutan dan udara beku. Gadis itu mengenakan gaun merah robek. Lengannya mendekap si bayi seperti perisai, dan dengan bibir pecah-pecah dia berbisik, "Tolong, jangan biarkan mereka membawa kami kembali." Mereka telah dilupakan oleh dunia, tetapi tidak oleh takdir, karena malam itu seorang tentara dan anjing kesembilannya sedang berjalan di hutan dan semuanya berubah. Jika kamu melihat mereka pertama kali, apa yang akan kamu lakukan? Apakah kamu akan berhenti? Apakah kamu akan membawa mereka pulang? Sebelum kita mulai, beritahu aku dari mana kamu menonton. Tulis negaramu di kolom komentar di bawah. Dan jika hatimu sakit untuk anak-anak yang ditinggalkan dalam kedinginan, jika kamu percaya tidak ada anak yang boleh menderita sendirian dalam kegelapan, maka bisikan doa di kolom komentar. Ketik amin, untuk berdiri bersama mereka dan meminta Tuhan untuk menjaga mereka tetap aman. Salju turun terus-menerus sejak fajar, bukan jenis lembut yang menari dengan lembut di udara, tetapi jenis yang berat dan keras kepala yang mengubur segalanya dalam keheningan. Di tepi utara kota Amerika Utara yang terlupakan, terlalu kecil untuk peta dan terlalu dingin untuk turis, hutan pinus berdiri tegak, tabah melawan beban putih. Di suatu tempat jauh dalam keheningan itu di mana ranting-ranting membungkuk rendah dan dunia menahan napas, sebuah bisikan melengkung di bawah angin. Jack tidak percaya pada pertanda lagi. Pada usia 45 tahun, dia telah belajar untuk melewati firasat dan melupakan doa. Perang telah mengambil banyak hal, tidurnya, istrinya, rasa tujuannya, tetapi tidak ada yang separah kepercayaannya pada mukjizat. Hari-hari ini, Jack tinggal di tempat di mana tidak ada yang bisa menemukannya. Sebuah kabin yang dia bangun dengan tangannya sendiri di luar peta, terkubur di hutan seperti rahasia yang tidak lagi ingin dia bagikan. Dia bergerak dengan ketelitian yang tenang, sepatu botnya membuat jejak lembut dan sengaja di salju. Jack tinggi, bahunya lebar, dengan rahang persegi dan wajah yang dihiasi oleh waktu dan kesulitan. Rambutnya berwarna abu-abu, dipotong pendek, dan janggut pendek menutupi garis rahangnya seperti embun beku di kulit kayu. Matanya, abu-abu badai, memegang kerlip ingatan yang konstan, tidak pernah benar-benar di sini, tidak pernah sepenuhnya pergi. Dia mengenakan mantel wol angkatan laut di atas sweater hijau tebal. Kain itu sedikit meregang di bagian bahu karena bertahun-tahun digunakan. Tangan kanannya selalu dekat dengan saku bagian dalam, bukan untuk kehangatan tetapi untuk kenyamanan rutinitas, kebiasaan yang tersisa dari patroli tempur. Di sampingnya berjalan Bruno, seorang gembala Jerman, dibangun seperti patung, diukir dari senja, hitam dan coklat, ditandai dengan garis perak di punggungnya. 5 tahun tetapi membawa ketenangan waspada seorang tentara berpengalaman. Bruno telah menjadi mitra Jack sejak keluar, seorang K9 bersertifikat, pernah dilatih untuk zona pertempuran, sekarang pensiun, meskipun tidak kurang waspada. Matanya berwarna kuning, cerdas, selalu memindai. Dia tidak menggonggong kecuali ada sesuatu yang salah. Jadi ketika Bruno berhenti di salju dan menggeram rendah, Jack segera diam. "Ada apa, nak?" Suara Jack dalam, tenang, usang seperti kerikil, dihaluskan oleh waktu. Bruno mengangkat kepalanya, lubang hidungnya melebar, telinganya ditarik ke depan. Kemudian dia berlari, diam, cepat, membelah pepohonan dengan ketelitian yang tidak bisa ditiru oleh anjing rumahan manapun. Jack mengejarnya, tanpa ragu. Refleks itu, bagian dari dirinya itu belum mati. Mereka menemukannya di bawah pepohonan, percikan merah di dunia yang dibuat putih. Meringkuk di bawah cemara yang terkulai adalah seorang gadis kecil, mungkin 5 tahun, gemetar begitu keras. Anggota tubuhnya tersentak-sentak. Dia mengenakan gaun merah robek dan tidak ada mantel. Kaki telanjangnya bernoda, ungu karena kedinginan dan rambut pirangnya menempel di pipinya dan helai kotor yang membeku. Di lengannya, dibedong dengan apa yang tampak seperti handuk piring tua adalah bayi yang baru lahir mungkin beberapa hari, tidak bergerak. Bruno mendekat perlahan, ekornya diturunkan, kepala sejajar. Dia merengek dan menjilat tangan gadis itu yang gemetar. Kelopak matanya bergetar, lalu bibirnya yang pecah-pecah terbuka dan dia berbisik, "Jangan bawa kami kembali, tolong." Jack berlutut di sampingnya, rasa dingin meresap melalui celananya dengan segera. Tapi dia tidak peduli. "Tidak apa-apa," katanya lembut, menyeka salju dari wajahnya. "Kamu aman, aku di sini bukan untuk membawamu kemanapun. Kamu tidak ingin pergi." Gadis itu menatapnya dengan mata lebar, lebih seperti binatang daripada anak kecil. Dia tidak berbicara lagi.
Jack melepas mantelnya dan membungkusnya di sekitar kedua anak itu, lalu mengangkat mereka ke dalam pelukannya. Gadis itu tidak melawan. Tubuhnya lemas, kepalanya terkulai di dadanya, tetapi lengannya tidak pernah meninggalkan si bayi. Bruno tetap dekat, membersihkan jalan kembali dengan langkah-langkah yang dilatih. Di kabin Jack bergerak cepat. Tahun-tahun triase militer berlaku. Selimut api, cairan hangat. Dia membaringkan mereka di sofa tua dekat perapian, melapisi setiap selimut yang dia miliki. Bayi Finn, yang kemudian diketahui Jack, kedinginan tetapi masih bernapas. Gadis itu, Lena, hampir tidak bergerak. Matanya menatap kosong ke langit-langit, tidak berkedip, sampai Bruno meletakkan kepalanya di dekat kakinya. Hanya kemudian dia bergumam, dia akan datang untuk kita. Jack tidak bertanya siapa. Dia tidak perlu. Dia meraih telepon satelit. Sinyal seluler tidak berguna di sini, tetapi saluran darurat masih tersedia. Setelah 2 menit perutean dan 3 koneksi terputus, seorang petugas operator yang lelah mengangkat, layanan darurat Red County. Ini Jack Evans, katanya, memberikan koordinat. Aku menemukan 2 anak di hutan, 1 bayi. Mereka butuh bantuan. Kami memiliki catatan Jendu yang dibawa masuk hari ini. Wanita muda, tidak sadarkan diri. Mungkin ibunya. Mungkin. Gadis itu berkata seseorang membawanya, tetapi anak-anak ditinggalkan. Aku akan memberitahu patroli, jawab petugas operator, tetapi jalan-jalan di sana masih membeku. Tim terdekat tidak akan sampai sebelum pagi. Jack menatap api, rahangnya terkatup. Kalau begitu aku akan bertahan sampai mereka datang. Dia menutup telepon. Bruno menggeser hidungnya ke bahu gadis itu. Lena meraih anjing itu dengan jari-jari yang masih pucat, bibirnya bergerak lagi, hampir tidak terdengar. Dia bilang kalau ibu lari dia akan menemukan kami, membuat kami menghilang. Jack duduk di samping api, jantungnya berdetak seperti drum di telinganya. Salju di luar semakin tebal. Dunia terkunci dalam warna putih, tetapi di dalam kabin sesuatu bergerak, sesuatu yang telah mati di dalam Jack selama bertahun-tahun. Mungkin kewajiban, atau sesuatu yang lebih dalam? Badai tidak mereda dengan pagi. Kalaupun ada, itu mengeras. Salju menempel di jendela kabin dan kerak es tebal dan pepohonan di luar mengerang di bawah bebannya. Cahaya yang menyaring tipis dan abu-abu, hampir tidak cukup untuk membuat bayangan di dalam. Udara mulai menghangat, tetapi ketegangan belum. Jack bergerak dengan tenang melalui ruang kecil, setiap gerakan memiliki tujuan. Pikirannya, bagaimanapun, berada di tempat lain, masih mengelilingi 3 pemikiran yang sama. Gadis itu, bayi itu, dan pria yang dia takuti. Lena meringkuk di sofa di bawah lapisan wol dan bulu, kepalanya bersandar di dekat pinggang Bruno. Anjing itu tidak bergerak kecuali untuk mengedipkan matanya, waspada tetapi tenang tubuhnya. Sebuah tungku melawan sisi gadis itu. Jack telah menempatkan beani bekas di kepalanya, yang pernah dia gunakan sendiri selama patroli malam. Itu menggantung rendah di atas telinganya, hampir menelan wajah kecilnya. Dia tidak berbicara, tetapi dia mengawasinya terus-menerus, seolah menunggunya menghilang. Jack berbalik dari kompor kayu dan memeriksa bayi itu lagi. Finn dibedong dengan handuk tebal, bernapas dengan mantap. Sekarang bibirnya tidak lagi biru. Botol darurat air panas dan termos yang dibungkus sarung tangan telah cukup untuk memasukkan sedikit susu ke dalam dirinya. Itu tidak banyak, tetapi itu sesuatu. Dia berbaring di keranjang cucian tua yang dilapisi kain flanel, terselip di dekat api. Jack meraih telepon satelit dan memutar ulang petugas operator darurat. Saluran berdengung 2 kali, lalu terhubung. Ini Red County Emergency, Evans lagi. Status di jalan, masih terhalang. Kami punya bajak yang bekerja, Jalan Raya 12, tetapi jalan samping sepertimu, kemungkinan terbaik, 12 jam. Bisa lebih lama. Apakah kamu masih punya anak-anak? Aku punya. Dan tidak ada ancaman baru. Belum. Kami telah meneruskan laporanmu ke Dinas Perlindungan Anak. Mereka akan berkoordinasi dengan hukum setempat setelah transportasi memungkinkan. Jack menghembuskan napas melalui hidungnya. Kirim mereka cepat. Siap. Dia mengakhiri panggilan dan bersandar di konter menatap balok kayu kasar di atas kepala, jenis yang sama yang pernah dia tatap ketika keheningan menjadi terlalu keras. Dulu dia mencari keheningan. Sekarang,
Setiap detik tenang berdetak seperti peringatan. Suara Lena mengejutkannya. "Kamu juga akan pergi kan?" Jack menunduk. Matanya terbuka sekarang, lebar dan lelah tetapi waspada. "Aku tidak akan," katanya sederhana. "Mereka selalu melakukannya." Bibirnya bergetar. "Mereka bilang mereka akan membantu, tetapi mereka membawaku kembali kepadanya." Jack berlutut di depannya. "Aku tidak membawamu kemanapun, tidak kecuali ibumu bilang begitu, tidak kecuali kamu aman." Dia berkedip dan memalingkan wajahnya, menguburnya ke bulu Bruno. Anjing itu tidak bereaksi, tetapi Jack memperhatikan cara ekornya berdebam sekali di lantai. "Kamu lapar?" tanya Jack. Dia mengangguk, perlahan. Dia membuat oatmeal dari persediaan bertahan hidupnya. Gadis itu makan dalam diam, sendok kecil, tidak pernah mendongak. Jack menyeduh teh hitam untuk dirinya sendiri, kuat, pahit, dan hampir tidak hangat, tetapi itu membuat tangannya sibuk. Dia menyalakan radio dengan volume rendah, statis berdengung, diikuti oleh suara dari stasiun AM lokal, laporan cuaca, penutupan jalan, tidak ada penyebutan tentang seorang ibu yang hilang atau dua anak yang ditinggalkan. Setelah membersihkan, Jack mengeluarkan telepon satelit lagi, kali ini memutar rumah sakit secara langsung. Sebuah suara menjawab, "Wanita, hangat tetapi efisien." "St. Martha S. General, bagaimana saya bisa membantu?" "Saya memeriksa seorang pasien, wanita, awal 30-an, dibawa masuk kemarin, tidak ada ID yang ditemukan, tidak sadarkan diri." Sebentar, jeda, seretan. Lalu suara itu kembali. "Ya, kami memiliki jendu yang cocok dengan deskripsi itu, dehidrasi parah, hipotermia, sekarang stabil, tetapi masih tidak sadarkan diri. Tidak ada kontak yang diketahui." "Apakah Anda seorang kerabat?" "Tidak," kata Jack, "tetapi putrinya ada di sini bersamaku bersama dengan bayi yang baru lahir." Menemukan mereka berdua di hutan. Keheningan berderak sekejap. "Tuan, saya perlu nama lengkap dan lokasi Anda." Dia memberikannya. "Kami akan menandai kasus ini dan memberitahu administrasi. Jika pasien bangun, kami akan segera memberitahunya. Terima kasih telah menjaga anak-anak." Jack menutup telepon, menyisihkannya dan membiarkan napasnya keluar perlahan. Di luar, angin melolong melalui pepohonan, menggetarkan tutup cerobong timah. Di dalam, satu-satunya suara adalah napas lembut Finn dan sesekali jilatan lidah Bruno ke cakarnya. Jack berdiri dan berjalan ke jendela. Salju masih turun terus-menerus, hampir malas, tetapi gundukan telah tumbuh sedalam pinggang. Dunia terkubur dan dia sekali lagi menjadi satu-satunya penghalang antara anak-anak ini dan kegelapan. Dia berbalik kembali ke kamar. Lena tertidur lagi, satu lengan melingkari adiknya, Bruno berbaring meringkuk di sekitar keduanya seperti dinding hidup. Pemandangan itu menenangkan sesuatu di dada Jack, sesuatu yang belum dia biarkan dirinya rasakan sejak hari dia mendapat telepon tentang istrinya. Namanya adalah Marin. Mata cerah, tawa seperti sinar matahari. Dia hamil 6 bulan ketika truk menabraknya di jalan raya yang membeku itu. Jack ditempatkan di luar negeri. Pesan itu tiba dalam potongan-potongan, dilapisi, berlubang. Dia telah kembali ke rumah kosong, kamar bayi yang membeku, dan suara napasnya sendiri bergema di dinding. Saat itulah dia berkemas, pergi, dan membangun kabin ini. Sekarang, bertahun-tahun kemudian, keheningan telah dipecahkan oleh dua anak yang seharusnya tidak selamat malam itu dan seekor anjing yang menolak untuk membiarkannya melupakan apa yang penting. Dia duduk di kursi goyang tua di dekat api dan memejamkan mata, bukan untuk tidur, hanya untuk bernapas, jenis napas yang tidak berasal dari paru-paru tetapi dari mengingat apa artinya dibutuhkan. Di luar, badai salju tidak menunjukkan tanda-tanda menyerah. Angin melolong melalui pohon cemara seperti peringatan dan salju menghantam dinding kabin dalam ledakan tajam. Di dalam, Jack berjongkok di dekat pintu, tangan mantap saat dia mengamankan kawat perjalanan sederhana antara pagar beranda belakang dan batang pinus terdekat. Dia tidak mengharapkan masalah malam ini, tetapi dia telah berhenti mempercayai ketenangan sejak lama. Pengalaman telah mengajarinya bahwa bahaya tidak pernah mengetuk. Itu merayap. Bruno berdiri di dekatnya, mantel hitam dan coklatnya yang tebal berdebu dengan embun beku, telinga ke depan dan masih. Gembala Jerman berusia 5 tahun itu tumbuh lebih waspada sejak perjalanan terakhir mereka. Itu halus, ekor dipegang lebih erat, kaki ditempatkan dengan hati-hati,
tetapi Jack memperhatikan Bruno mengambil sesuatu yang selalu dia lakukan sebelum Jack bisa. Jack menguji kawat, lalu berdiri, napasnya berkabut dalam dingin. Ada bekas luka di pipinya yang sedikit tertarik ketika dia mengerutkan kening, pengingat dari Kandahar bahwa beberapa hantu memakai pecahan peluru. Dia menatap hutan di luar kabin dan menunggu, mendengarkan bukan untuk suara tetapi untuk ketidakhadiran, untuk apa yang tidak ada, untuk apa yang mungkin bersembunyi. Setelah beberapa saat dia menghembuskan napas dan kembali ke dalam. Lena duduk bersila di sofa sekarang, matanya tertuju pada pintu, seolah dia juga merasakan sesuatu. Dia menggenggam tepi telinga Bruno di antara jari-jarinya, dengan linglung membelainya. Dia tidak banyak berbicara sejak kemarin, tetapi dia juga tidak menangis. Keheningannya terlalu terlatih untuk usianya. Jack menggantung mantelnya di dekat api, menyeka salju yang mencair dari sepatunya dan duduk di seberangnya. "Cukup hangat?" tanyanya. Dia mengangguk perlahan. Kemudian, setelah jeda, dia berkata, "Dia akan datang untuk kita." Perut Jack menegang. "Siapa?" tanyanya, meskipun dia sudah tahu. "Griffin," katanya. Hanya nama itu membuatnya menarik selimut lebih erat. "Dia bukan ayahku, tetapi dia bilang aku harus memanggilnya begitu." "Di mana ayahmu yang sebenarnya?" Lena mengangkat bahu. "Ibu bilang dia pergi sebelum aku lahir." Jack mencondongkan tubuh ke depan, sikunya bertumpu pada lututnya. "Apakah Griffin pernah menyakitimu?" Dia ragu-ragu. Dia lebih menyakiti ibu, terutama ketika dia bilang tidak. Peregangan sunyi di antara mereka, hanya diisi oleh dera api dan napas tenang bayi yang masih tertidur di keranjang dekat perapian. "Aku pernah melihatnya sekali," lanjut Lena. "Dia punya pisau. Dia bilang pada ibu dia akan memastikan kami tidak pernah ditemukan jika dia lari lagi." Rahang Jack terkatup, tetapi suaranya tetap tenang. "Apakah ibumu lari?" Dia mengangguk. "Ketika Finn lahir, dia bilang kami harus pergi. Dia mengepak semuanya dalam satu malam, tetapi kami tidak pergi jauh. Kami tidur di gudang tua, lalu di hutan. Kami mencari bantuan, ketika dia jatuh." Jack memperhatikan gadis itu dengan hati-hati. Bibirnya bergetar, bukan karena kedinginan tetapi ingatan. Jari-jarinya memilin bulu Bruno lagi, dan anjing itu membiarkannya. Dia tidak bergeming. "Apakah kamu pikir dia baik-baik saja?" tanya Lena. "Aku pikir dia kuat," kata Jack, "seperti kamu." Gadis itu tidak tersenyum, tetapi matanya berkedip ke arah api, seolah berpegangan pada sesuatu. Raungan tiba-tiba dari Bruno menarik perhatian mereka berdua. Jack berdiri seketika, pindah ke pintu dan mengintip melalui celah yang diperkuat yang telah dia pasang bertahun-tahun yang lalu. Hutan tampak sama, sunyi, terkubur. Tetapi naluri Bruno jarang salah. "Aku memasang kawat perjalanan di belakang," katanya kepada Lena, "untuk berjaga-jaga." "Seperti jebakan?" tanyanya. "Semacam, tetapi itu tidak menyakiti siapapun, hanya memberitahu kita jika ada seseorang di dekat." Dia berbalik dan melihat Lena mengawasinya dengan sesuatu yang hampir seperti kekaguman. Itu membuat dadanya terasa hampa dengan cara yang baru. Jack menghabiskan jam berikutnya untuk memperkuat pintu belakang dan memeriksa persediaan. Dia membuka peti di dekat tempat tidur dan mengeluarkan tas hitam, membukanya untuk memperlihatkan perlengkapan bertahan hidup lapangan, masalah militer, ransu makanan, suar, senjata samping, peta, selimut termal, baterai cadangan. Bruno menepuk-nepuk dan duduk di sampingnya seperti penjaga. Jack menggaruk di belakang telinga anjing itu. "Kamu ingat apa yang dikatakan pria di coble itu?" gumamnya, "yang dengan tato." Bruno tidak memberikan jawaban, tentu saja, tetapi Jack tersenyum tipis. "Aku juga tidak, tetapi aku ingat bagaimana kamu menggeram sebelum dia melangkah keluar, sama seperti yang kamu berikan tadi malam." Pikiran Jack melayang ke Elise, wanita di rumah sakit. Dia belum melihat wajahnya, belum mendengar suaranya, namun anak-anaknya ada di sini. Kisahnya perlahan terungkap melalui bisikan putrinya. Dia ingin tahu lebih banyak. Dia perlu tahu apakah dia seseorang yang bisa melawan atau seseorang yang kehabisan waktu. Dia duduk di meja, membuka buku catatannya dan mulai menulis, kebiasaan dari terapi selamanya. Ketika kata-kata tidak datang dengan mudah, tuliskan. Tulisan tangannya kasar, tegas, seperti pria itu sendiri. Elise, awal 30-an, pirang, kurus, dehidrasi, kekurangan gizi, sendirian, protektif,
ditinggalkan tanpa apa-apa selain anak-anaknya. Itu mengatakan sesuatu. Lena, kuat, ketakutan, tetapi waspada, hipervigilan, dia telah melihat terlalu banyak. Kepercayaan rapuh. Griffin, pelaku kekerasan yang tidak diketahui, berbahaya, memiliki sumber daya. Bagaimana lagi dia menghilang tanpa jejak? Dia berhenti, lalu menulis, dia lari, tetapi bukan dari dirinya sendiri, dari dia. Api mendesi saat kayu gelondongan mengendap. Jack melihat ke arah anak-anak lagi. Finn bergerak dan mulai menangis. Lena, meskipun kelelahan, segera mencondongkan tubuh ke depan, mengangkatnya ke dalam pelukannya dengan perawatan lembut dari seseorang yang jauh lebih tua dari 5 tahun. Jack bergerak untuk membantu, menyerahkan botol susu hangat yang telah dia simpan di termos. Dia memberinya makan tanpa sepatah kata pun, menatap api. Jack memperhatikan mereka, pemandangan aneh dan rapuh ini di kabinnya, dan merasakan sesuatu bergerak di bawah tulang rusuknya. Bukan belas kasihan, bukan kewajiban, sesuatu yang lebih tua. Bayi itu minum perlahan, lalu tertidur kembali. Apakah mereka akan menemukan kita? Lena bertanya lagi, suaranya hampir tidak lebih dari napas. Jika mereka melakukannya, kata Jack, mereka harus melewati aku. Dan melewati Bruno, yang telah kembali ke tempatnya di dekat pintu, tubuh meringkuk tetapi mata masih terbuka, selalu mengawasi. Malah menetap tebal dan tajam di sekitar kabin seperti napas yang ditahan yang menolak untuk menghembuskan napas. Angin mendesing melalui pepohonan, melemparkan salju ke jendela dalam ritme tanpa henti. Di dalam, api menyala rendah, membuat bayangan gemetar yang merayap di dinding. Jack duduk di dekat perapian dengan senapannya bersandar tegak di antara kakinya. Dia tidak tidur. Dia belum menutup kedua matanya sejak coble. Bruno berbaring di pintu depan kabin, telinganya berkedut pada setiap derit, setiap pergeseran angin. Bekas luka di atas kaki depan kanannya, garis putih bergerigi dari ladang ranjau kembali di Afghanistan menangkap cahaya api. Dia belum bergerak dalam lebih dari 1 jam. Itu saja membuat Jack gelisah. Lena akhirnya tertidur lagi, meringkuk di samping keranjang tempat bayi Finn tertidur dalam cahaya api yang sekarat. Napasnya dangkal, tinjunya mengepal erat di sekitar selimut seolah takut seseorang mungkin merobeknya. Jack berdiri dan meletakkan kayu gelondongan lain di api. Panas menyala menjilati kegelapan. Dia menyeberang ke jendela, memeriksa kawat perjalanan melalui celah di panel kayu, masih utuh. Kepala Bruno tersentak. Satu kaki terangkat, hidung ke lantai. Kemudian geraman rendah bergulir dari tenggorokannya. Jack bergerak tanpa berbicara. Senapan di tangan, dia menyelinap ke pintu belakang dan memeriksa. Kait terkunci, tetapi tangannya tetap dikenop. Bruno menggeram lagi, kali ini lebih tajam. Jack berbalik ke Lena, tertidur dalam simpul ketakutan. Tetap di sini, katanya pelan, meskipun dia tidak mendengarnya. Dia tidak akan ingat apakah dia punya. Kemudian suara itu datang, lembut, kerikil samar, salju di bawah sepatu bot. Jack mengangkat senapan, mengklik pengaman. Napasnya datang lambat dan mantap, tubuhnya jatuh ke dalam memori otot. Pindai, nilai, kendalikan. Kemudian jendela belakang pecah, tangan bersarung tangan meraih masuk, menyapu pecahan kaca. Bruno menerjang dari pintu dalam kabur, gigi telanjang. Pria itu hampir tidak punya waktu untuk bereaksi sebelum anjing itu menimpanya, menyeretnya setengah jalan melalui bingkai yang rusak. Jack berputar ke arah suara dapur dan menangkap bentuk lain. Bergerak cepat, samar-samar, sosok gelap mendorong melalui pintu. Dengan kesunyian yang dilatih, Jack menembak sekali ke udara. Ledakan itu bergema di kabin seperti guntur. Turun, teriaknya. Sosok itu membeku, ragu-ragu, lalu berbalik untuk melarikan diri. Jack menimpanya dalam hitungan detik, menjatuhkan penyusup itu ke lantai dan menjepitnya dengan lutut ke punggung. Pria itu menggeliat tetapi Jack menekan lebih keras, menarik masker rajutan hitam dari kepalanya. Dia masih muda, mungkin 22, 23, pucat, dengan bintik-bintik, berdebu, wajah gugup dan lingkaran hitam di bawah matanya. Dia memiliki pisau yang terselip di ikat pinggangnya dan bekas luka tipis di dagunya. Rambutnya kusut karena salju dan mantelnya hijau tentara murahan, bau rokok basi bekas. "Siapa namamu?" bentak Jack. Anak itu meludah. "Persetan denganmu." Jawaban yang salah. Jack menyeretnya ke kakinya, melemparkannya ke dinding,
mengikat pergelangan tangannya dengan kabel dari peti perlengkapan. Bruno berjalan ke dapur, bahu kirinya tergores dan berdarah. Jack mendesis melalui giginya. "Anak baik," gumamnya, menjalankan tangan ke sisi anjing itu. Kemudian dia berbalik ke arah pintu belakang dan melangkah keluar ke dalam badai. Tidak ada seorang pun di sana, hanya gema langkah kaki menghilang ke pepohonan dengan cepat, akrab. Jack tidak mengejar. Dia tahu retret ketika dia melihatnya, tetapi dia juga tahu operasi pengintai ketika itu terungkap. Anak yang dia tangkap tidak bertindak sendirian dan siapapun yang pergi itu adalah Griffin. Dia merasakannya di tulangnya. Di dalam, Lena sudah bangun sekarang, berteriak, "Tidak, tidak, tolong jangan biarkan dia membawa kami." Jack melintasi ruangan dan berjongkok di sisinya. "Kamu aman. Apakah kamu mendengarku? Aku di sini." Dia terisak dan melingkarkan lengannya di lehernya. Jack membeku, bukan karena terkejut, tetapi dari tarikan yang luar biasa di dadanya. Terakhir kali seseorang berpegangan padanya seperti ini, mereka tidak selamat dari ledakan itu. "Aku janji," bisiknya, "dia tidak akan mendapatkanmu." Bruno tertatih-tatih ke perapian, menurunkan dirinya di samping keranjang tempat Finn masih tidur. Darah menandai lantai kayu dan tetesan dari bahunya, tetapi anjing itu tidak merengek. Tatapannya tetap tertuju pada jendela, selalu menjaga. Jack mengikat pemuda itu ke balok penyangga, mendudukannya dan memeriksa sakunya. ID palsu, telepon sekali pakai, tagihan kecil, catatan tulisan tangan dengan huruf balok kaku. "Dapatkan gadis itu, jangan tinggalkan jejak." Dia melipat kertas itu tanpa sepatah kata pun dan memasukkannya ke dalam sakunya. Pria itu tidak berbicara lagi, tidak ketika Jack mendisinfeksi luka Bruno, tidak ketika dia menelepon kantor serif. Telepon berdering 5 kali sebelum seseorang mengangkat. Ini wakil Ray Haskell, Red County. Suaranya tajam, jelas, profesional. "Ini Jack Evans. Aku punya penyusup dalam tahanan. Kemungkinan penculikan anak, percobaan masuk paksa. Koordinat ditransmisikan kemarin. Jeda. Lalu kamu berada di luar akses distrik. Kami masih membajak rute sekunder, unit terdekat, 6 jam lagi, minimal. Kamu mengirim seseorang?" "Ya, segera setelah mereka membersihkan Route 9. Bisakah kamu menahannya?" "Dia tidak akan kemana-mana. Kami akan memberitahu Dinas Perlindungan Anak dan mengajukan laporan." "Jangan repot-repot dengan dokumen," kata Jack dingin, "datang saja ke sini." Dia menutup telepon. Bruno bernapas dengan teratur sekarang, matanya perlahan berkedip. Tubuhnya rileks lagi, terluka tetapi tidak patah. Jack duduk kelelahan, satu tangan di bahu Lena, yang lain masih memegang senapan tegak. Di luar badai mengamuk, tetapi di dalam kabin pelanggaran telah berlalu. Untuk saat ini, pagi tidak tiba dengan lembut. Itu menghantam bukit-bukit yang tertutup salju dengan embusan cahaya tajam yang memantul dari pepohonan yang digigit es dan mengalir melalui celah-celah di kayu tua kabin. Jack Evans berdiri di samping perapian, sepatu bot bertali, kencang, senapan digantung di belakangnya, menatap api yang sekarat seperti mungkin memberitahunya apa yang harus dilakukan selanjutnya. Bruno sedikit pincang saat dia berputar di dekat pintu depan, waspada, meskipun ada luka di bahunya. Gembala Jerman berusia 5 tahun itu telah dijahit dengan perlengkapan lapangan lama Jack, kasar tetapi cukup untuk bertahan. Mantel hitam dan coklatnya kusut dari darah kering, tetapi matanya garang, melesat dari jendela ke pintu seolah mengharapkan penyusup lain. Jack memperhatikannya sejenak yang lama, lalu mengalihkan pandangannya ke Lena, yang membantu memberi makan bayi Finn dari botol yang dihangatkan. Dia duduk terbungkus salah satu kain flanel Jack yang paling tebal. Pipinya, tidak lagi putih hantu tetapi diwarnai dengan warna lembut dari api. Rambutnya, emas dan kusut, telah jatuh di atas salah satu bahunya dan dia melirik gugup ke arah pintu setiap saat. Bruno menggeram. "Apakah kamu percaya padaku?" tanya Jack dengan suara rendah. Lena mengangguk perlahan tetapi tidak berbicara. Dia melangkah ke telepon dan memutar lagi. Garis berderak. Setelah 4 deringan, sebuah suara menjawab, "Ini Frank," pendek, terpenggal. Jack menghembuskan napas, "Ini aku." Jeda lalu, "Sial, Jack. Ya, aku butuh tempat, bukan untukku, untuk seorang wanita dan anak-anaknya. Ini buruk." Frank mendengus. "Kamu masih punya anjing itu bersamamu?"
Dia adalah bagian dari alasan mereka hidup. Ada keheningan. O'Mail punya kabin punggung utara. Aku akan membuka gerbangnya. Jika kamu tidak di sini saat matahari terbenam, aku akan menguncinya kembali. Jack menutup telepon dan berbalik ke Lena. Kita akan melakukan perjalanan kecil. Jari-jari gadis itu menegang pada botol. Apakah Bruno ikut? Jack menawarkan senyum kecil. Dia mengendarai senapan. Perjalanan mendaki punggungan sangat brutal. Salju telah melambat semalaman tetapi meninggalkan tepi tebal di kedua sisi jalan gunung sempit. Truk tua Jack menggeram saat mencungkil jalannya ke depan. Ban mencengkram es yang dipadatkan dengan dendam yang sesuai dengan pria di belakang kemudi. Lena duduk terjepit di antara Jack dan pembawa bayi, mata melesat ke jendela setiap beberapa menit, sementara Bruno duduk di bak truk yang terbungkus selimut tentara yang lapuk. Jack telah memasang penyangga agar anjing itu berbaring, tetapi Bruno menolak untuk diam. Pada satu titik telinganya terangkat dan dia menggeram ke arah cakrawala. Jack melambat. Saat itulah dia melihatnya, sebuah SUV hitam, modern, dengan jendela berwarna dan tanpa plat nomor, setengah tersembunyi di balik gundukan salju, di luar tikungan. Tidak ada gerakan, tidak ada lampu, hanya diparkir seperti telah menunggu. Bruno menggonggong dengan keras, hampir melompat dari bak truk. Jack menyipitkan matanya. Jangan lakukan itu, nak. Anjing itu membeku, seolah mengenali perintah itu bukan hanya kata-kata, tetapi peringatan. Jack melaju perlahan, berpura-pura tidak memperhatikan, tetapi dia menghafal sudutnya, modelnya, jejak ban di salju. 15 km kemudian mereka tiba. Pondok Frank terletak terselip di bawah rimbunnya pohon pinus, dikelilingi oleh bukit-bukit, begitu curam sehingga salju tidak bisa mengendap di puncaknya. Gerbang terbuka secara otomatis saat Jack mendekat, lengan mekanis terangkat dengan derit roda gigi tua. Pria yang menunggu di dekat beranda telah menua sejak Jack terakhir melihatnya, tetapi tidak menjadi lebih lembut. Frank Bishop, 50-an, dibangun seperti dinding granit, dengan rahang persegi, janggut abu-abu pendek, dan lengan seperti balok besi. Dia mengenakan jaket Parker coklat dan membawa pistol bersarung di satu pinggul dan termos baja di satu tangan bersarung tangan. Jack, sapanya dengan suara serak. Frank, jawab Jack. Kedua pria itu mengangguk, itu sudah cukup. Di dalam kabin, api sudah menyala. Itu lebih bersih dari kabin Jack, modern, meskipun masih bergaya pedesaan. Ada generator cadangan, berdengung di latar belakang, dan anjing peliharaan Frank, seekor kucing bermata satu gemuk bernama Whiskey, duduk meringkuk di atas meja dapur menatap Bruno dengan jijik. Bruno membalas tatapan itu dengan kibasan ekor setengah hati. Saat Jack membawa bayi Finn masuk, Lena ragu-ragu di pintu. Apakah ini rumahmu? Tidak, kata Jack lembut. Tapi ini aman. Dia melangkah masuk. 2 jam kemudian, wanita yang berbaring di ranjang tamu bergerak. Kelopak mata Alisa terbuka. Wajahnya pucat, bulu matanya berat karena kelelahan. Kulitnya, yang biasanya cerah, sekarang bernoda demam. Rambut merah gelapnya menempel di pipinya. Dia tampak linglung sampai dia melihat mereka. Lena, gadis itu menerjang ke arahnya. Jack mundur, tangan terlipat. Pertemuan itu berlangsung tenang, penuh air mata. Finn merengek sampai Elise meraihnya, menimang bayi itu ke dadanya dengan lengan gemetar. Kamu baik-baik saja, bisiknya, kalian berdua baik-baik saja. Kemudian, saat Jack menuangkan air mendidih ke dalam muk yang retak, Elise berbicara lagi dengan suara lirih. Griffin tidak akan berhenti. Dia bilang jika aku pergi dengan anak-anak, dia akan mendapatkan hak asuh, katanya dia punya teman, orang-orang yang bisa membelokkan hukum jika diperlukan. Jack tidak berbicara. Dia hampir menang. Aku tidak punya uang, Jack, tidak ada kartu identitas. Aku melahirkan di ruang bawah tanah tempat penampungan. Aku sudah melarikan diri sejak saat itu. Jack menatap keluar jendela. Kamu tidak akan lari lagi. Dia menatapnya. Matanya yang tajam dan lelah mencari-cari di wajahnya. Mengapa kamu membantu kami? Dia tidak menjawab segera. Sebaliknya, dia mempelajari uap yang mengepul dari muk dan bergumam, karena aku tahu bagaimana rasanya kehilangan seorang anak dan aku tidak akan membiarkannya terjadi lagi, tidak pada siapapun. Pada saat itu Elise mengingatkannya pada orang lain. Rachel, mantan istrinya,
memiliki pembangkangan yang sama di tulangnya ketika dia berjuang untuk menjaga pernikahan mereka yang hancur tetap bertahan demi putri kecil mereka. Api kelelahan yang sama di matanya pada hari dia pergi, ketika PTSD Jack membuatnya hampa dan tak terjangkau. Rachel tidak pernah berhenti melindungi apa yang tersisa dari keluarga mereka, bahkan ketika Jack melakukannya. Frank berdeham dari ambang pintu. Badai mereda, mungkin sebaiknya kalian beristirahat selagi bisa. Menghargai ini, kata Jack. Frank mendengus. Lain kali bawa sesuatu yang tidak menangis. Bruno, yang sekarang meringkuk di bawah meja kopi, menghentakkan ekornya sekali. Di luar, pepohonan mengerang di bawah beratnya salju yang mencair. Di dalam, kabin berdenyut dengan kehangatan, rapuh, ya, tetapi nyata. Mungkin saja itu adalah tempat untuk memulai kembali. Sinar matahari pagi itu malu-malu, menekan jari-jari keemasan samar ke jendela pondok Frank yang berlapis embun beku. Jack berdiri di meja dapur menyesap kopi yang sudah dingin, sementara Elise duduk dengan tenang di dekatnya, lengannya melingkari Finn dengan erat. Dia tidak banyak bicara sejak malam sebelumnya. Matanya sering hilang dalam pikiran, tetapi cengkeramannya pada bayinya tidak pernah mengendur. Dia tampak lebih kurus daripada saat dia berada di rumah sakit. Rambut merahnya diikat ke belakang, matanya cekung, bibirnya tertekan dalam garis tipis. Dia tidak lemah, tapi dia takut. Frank berada di mejanya di ruang kerja, tenggelam dalam dokumen, dengan kacamata bacanya melorot rendah di hidungnya. Bagi seorang pria yang dibangun seperti tank perang yang sudah pensiun, pemandangan dirinya membungkuk di atas folder dan bantalan hukum membuat Jack menyeringai. Kamu tertawa? Apakah kamu akan membantu? Gerutu Frank tanpa melihat ke atas. Jack meletakkan muknya dan bergabung dengannya. Apa yang kamu temukan? Frank menggeser setumpuk file yang dicetak, laporan polisi, perintah penahanan. Semua gugur. Tebak siapa yang mewakili Griffin? Elise berkata dia membayar pengacara, punya koneksi. Dia tidak hanya membayar mereka, dia mempekerjakan mereka dari perusahaan cangkangnya sendiri. Frank menusuk sebuah dokumen, Daily Associates terdaftar 2 tahun lalu. Tidak ada kantor, tidak ada karyawan, tidak ada pajak, tetapi banyak biaya hukum. Jack mengerutkan kening. Bagaimana dengan uang? Frank menarik lembar lain. Elise memiliki dana perwalian sederhana dari kakek neneknya. Griffin menguras sebagian besar. Transfer kecil, penarikan berulang yang disamarkan melalui pembayaran utilitas, utang palsu, cukup untuk mengajukan penggelapan. Elise masuk kemudian pucat tetapi fokus. Akankah itu bertahan di pengadilan? Frank meliriknya dari balik kacamatanya. Tidak dengan sendirinya, tapi dengan ini, dia memegang sebuah folder, dan ini, dia mengetuk sebuah USB drive, ditambah pernyataan tertulis dari Anda. Kami punya sesuatu untuk membuatnya berkeringat. Elise mengangguk perlahan. Kalau begitu, mari kita lakukan. Dia duduk di meja dengan tangan gemetar dan menandatangani petisi untuk perlindungan hukum. Jack, berdiri di atas bahunya, menyaksikan setiap goresan pena seperti itu adalah manuver medan perang. Elise berhenti ketika ditanya tentang hak perwalian darurat, lalu menatapnya. Kamu benar-benar ingin terdaftar? Aku ingin mereka aman, jawab Jack. Frank menyela, jika sesuatu terjadi, Griffin dapat mengklaim hak asuh kecuali kita menetapkan mitra lawan yang kuat. Jack adalah kesempatan terbaik yang kamu miliki. Dia adalah orang yang menemukan mereka, membawa mereka keluar, memiliki catatan militer dan tidak memiliki catatan kriminal. Jack mengangguk perlahan dan menandatangani di samping nama Alisa. Itu adalah pertama kalinya sejak putrinya meninggal namanya muncul di samping seorang anak dalam konteks hukum apapun. Bebannya mengendap jauh di dadanya. Kemudian sore itu Lena duduk di sudut ruang tamu bermain dengan kelinci mewah. Bruno berbaring di dekatnya, matanya setengah tertutup tetapi telinganya tegak. Elise sedang melipat pakaian bayi di sampingnya ketika Bruno tiba-tiba melompat, telinga ke depan, hidung berkedut. Kelinci mainan Lena ada di mulutnya. Sebelum ada yang bisa bereaksi, Bruno, Lena, teriaknya, itu milikku. Jack berbalik dari lorong. Biarkan dia. Bruno menjatuhkan kelinci itu ke lantai dan mulai mencakarnya dengan ganas. Elise bergerak untuk menghentikannya, tetapi Jack menahannya. Anjing itu merobek jahitan, potongan-potongan kecil isian berjatuhan dan sesuatu yang logam berdentang di lantai. Frank mengambilnya dengan pinset. Wah, sial, sebuah chip lacak kecil tidak lebih besar dari baterai koin,
berkilauan dalam cahaya. Elise terkesiap. Dia melacak kami, dia melacak anak-anakku melalui itu. Dia tersandung mundur, tangan gemetar, suara retak. Aku mendapatkan mainan itu dari kotak donasi tempat penampungan. Aku bahkan tidak tahu. Jack mengambil perangkat itu. Dia lebih pintar dari yang kita duga. Frank mengerutkan kening. Dia lebih berbahaya dari itu. Dia adalah predator yang memahami birokrasi. Bruno duduk mengawasi Elise dengan cemas. Lena, mata terbelalak, meraih untuk membelainya. Dia menyelamatkan kita lagi, bisiknya. Frank menempatkan chip itu ke dalam tas dan menyegelnya. Ini cukup untuk surat perintah. Jack melihat jam. Berapa lama sampai kita bisa memberikan ini kepada seseorang yang akan bertindak segera? Frank berkata, aku punya kontak di layanan perlindungan anak. Dia keras menurut buku, tetapi jika aku menunjukkan ini padanya, dia akan mendengarkan. Jack mengikuti Frank ke ruang kerja. Siapa namanya? Frank membuka buku alamat lama. Janelle Mars bekerja di kota berikutnya. Pucat, berkacamata tipis. Tampaknya dia seharusnya berada di perpustakaan, bukan mengejar orang aneh, tetapi dia tajam. Kehilangan saudaranya karena perselisihan hak asuh, jadi dia tidak main-main. Di luar salju mulai mencair, meninggalkan bercak tanah basah dan lumpur gelap di sepanjang jalan berkerikil. Badai telah berlalu, tetapi apa yang akan terjadi selanjutnya mungkin lebih buruk. Elise kembali ke ruang tamu berbisik kepada Finn sambil menggendongnya dengan lembut. Suaranya telah stabil, tangannya tidak lagi gemetar, tetapi bahunya tetap tegang. Jack mengawasinya dengan tenang. Apakah kamu pikir Griffin akan berhenti? Tanyanya. Jack menggelengkan kepalanya. Tidak, tapi sekarang kita membuatnya kehabisan tempat untuk bersembunyi. Bruno berlari ke Elise dan meletakkan dagunya di lututnya. Dia tersenyum lemah. Frank kembali membawa amplop manila. Kami akan menyerahkan ini ke county besok pagi. Janelle akan mendapatkan chip dalam laporan. Pada saat Griffin mengetahuinya, kita akan 3 langkah di depan. Elise menatap putranya yang sedang tidur. Dia ingin membuatku terlihat gila, seolah-olah aku tidak layak menjadi seorang ibu. Kamu tidak gila, kata Jack. Kamu adalah alasan mereka masih hidup. Frank mengangguk. Griffin tahu hukum dan dia tahu bagaimana menari di sekitarnya, tetapi sekarang dia memberi kita alasan untuk membalas dengan kertas dan dengan perlindungan. Ruangan menjadi sunyi. Di luar, malam menyelinap masuk lagi, tetapi ketakutan yang pernah memenuhi setiap bayangan tidak lagi memiliki kekuatan yang sama. Tidak di sini, tidak lagi. Hari itu dimulai dengan janji. Matahari musim dingin pucat telah terbit lebih awal, menggores. Bukit yang tertutup salju dengan emas, membayangi bayangan panjang yang tampak hampir lembut. Elise baru saja menyeduh kopi, jari-jarinya akhirnya cukup stabil untuk memegang cangkir tanpa gemetar. Lena sedang mengajari Bruno cara berjabat tangan dengan biskuit basah sebagai hadiah, sementara bayi Finn tidur nyenyak terbungkus lapisan di samping perapian. Tetapi kedamaian, seperti salju di pinus, selalu merupakan hal yang rapuh. Jack baru saja kembali dari perjalanan persediaan ke desa terdekat. Saat dia menarik truk ke jalan miring ke pondok terpencil Frank, matanya yang tajam menangkap jejak ban, bukan miliknya, dalam dan baru-baru ini membelok ke hutan. Jantungnya langsung mengeras. Dia tidak mengatakan sepatah kata pun. Saat dia melangkah ke kabin, Bruno menemuinya di pintu, ekor rendah, telinga rendah, kaku. Jack melirik anjing itu. Itu sudah cukup. Masalah sudah dekat. Elise, kata Jack pelan, nadanya seperti batu yang retak. Dia mendongak dari sofa. Ada apa? Bawa anak-anak ke bawah sekarang. Elise tidak bertanya. Dia telah mempelajari tatapan itu, suara itu. Dia menyapu Finn ke dalam pelukannya, memberi isyarat agar Lena mendekat. Gadis kecil itu ragu-ragu. Ada apa? Tanyanya. Hanya latihan keselamatan, kata Jack, memaksakan ketenangan yang tidak dia rasakan. Kamu ingat di mana kita berlatih, kan? Lena mengangguk perlahan. Elise meraih tas darurat yang telah mereka kemas beberapa hari yang lalu dan bergegas membawa anak-anak ke pintu jebakan di bawah dapur, tersembunyi di bawah dasar peti palsu dan ubin yang usang. Ruang merangka itu sempit tetapi aman, dilapisi dengan kayu tebal dan dinding berinsulasi.
Itu pernah digunakan untuk menyimpan senjata. Hari ini itu akan menyimpan satu-satunya hal yang masih penting bagi Jack. Bruno mengikuti mereka ke bawah, lalu kembali diam tetapi melingkar seperti pegas. Jack berjalan ke pintu depan dan mengklik kunci ke tempatnya, lalu bagian belakang, lalu jendela samping. Gerakannya tepat, napasnya lebih lambat dari biasanya. Dia meraih revolver dari lemari, bukan edisi militer lamanya, tetapi 38 sipil legal yang dia beli dengan enggan. Tangannya mantap saat dia mengisi putaran. 5. Satu kamar kosong, karena kebiasaan, bukan keraguan. Dia tidak perlu menunggu lama. Ketukan itu datang keras dan kurang ajar. Jack tidak menanggapi. Sebuah suara mengikuti, keras, mengejek, laki-laki. "Elise," teriaknya. "Kamu pikir kamu bisa lari selamanya?" Kemudian terdengar suara sepatu bot yang tak salah lagi yang menggerogoti salju di sekitar bagian belakang. Jack pindah ke belakang tetapi Bruno sudah ada di sana, menggeram rambut di tengkuknya terangkat. Sosok melesat melewati jendela dapur. Bruno menerjang ke depan tepat ketika gagang pintu belakang mulai berderak dengan keras. Kemudian pintu terbuka. Itu bukan Griffin. Itu salah satu anak buahnya, tinggi, kurus, dengan janggut yang berantakan dan mata yang bergerak-gerak, mengenakan jaket berburu tebal dan celana jeans robek. Penyusup tidak memegang pistol di tangan, tetapi sesuatu berkilauan di saku mantelnya. Dia tidak sempat meraihnya. Bruno meluncur. Gembala Jerman bertabrakan dengan dada pria itu dalam kabut bulu dan amarah, mendorongnya mundur ke dek bersalju. Pria itu menjerit, meronta-ronta. Jack muncul di belakang mereka, pistol terhunus. "Berhenti," bentaknya. "Panggil dia atau aku tembak." Tapi Bruno yang pertama kali mundur, patuh, darah di giginya, tapi tidak kejam. Dia berdiri di antara Jack dan penyusup, matanya membara. Dari garis pohon, Griffin muncul. Griffin Sloan berusia akhir 40-an tetapi masih memegang kerangka pria yang terbiasa dengan intimidasi, bahu lebar dan mantel wall designer, rambut beruban perak, disisir ke belakang dengan kesombongan, wajah dicukur bersih tetapi menyeringai. Sepatunya terlalu mahal untuk medan, tetapi dia tampaknya tidak terganggu. "Yah," katanya, mengangkat tangannya, "ini reuni yang cukup." Jack tidak menurunkan senjatanya. "Kamu melanggar. Aku mengambil kembali keluargaku. Mereka bukan milikmu." Griffin tertawa hampa dan keras. "Aku punya dokumen hak hukum. Kamu punya kebohongan dan memar." Griffin melangkah maju. Bruno menggeram rendah. "Berhenti, prajurit." Griffin mencibir. "Kamu tidak bisa menembak seorang pria di propertinya sendiri. Ini bukan propertimu." Griffin melihat melewati dia. "Kamu menyembunyikannya lagi? Kamu pikir kamu bisa menjauhkan mereka dariku selamanya?" Ada gerakan di jendela. Lena telah merayap keluar dari pintu jebakan tanpa disadari dan sekarang berdiri, kecil dan gemetar, tepat di belakang Jack. Dia melihat Griffin dan membeku. Dia melihatnya juga. "Kemarilah, sayang," kata Griffin, suaranya tiba-tiba lembut dan menjijikan. "Saatnya pulang." "Tidak," teriak Lena. "Kamu menyakiti ibu." Dia berlari ke Elise yang baru saja muncul di belakang ambang pintu sambil memeluk Finn erat-erat. Elise pucat tetapi marah, rahangnya terkatup. "Dia tidak akan pergi kemanapun bersamamu." Griffin melangkah maju lagi. Jack mengokang palu revolvernya. "Kamu mengambil satu langkah lagi," katanya perlahan, "dan aku akan menunjukkan kepadamu apa yang dulu kulakukan dengan ancaman." Griffin ragu-ragu. Kemudian suara sirena memecah tepi hutan. Kerikil berterbangan saat dua truk patroli melaju ke jalan masuk, salju berhamburan di belakang mereka. Petugas bersenjata tumpah keluar, 3 pria, 1 wanita. Petugas utama adalah seorang pria luas dengan wajah yang diterpa angin dan udara tanpa basa-basi. Lencananya bertuliskan, "Sersan Collins." "Jatuh berlutut," teriaknya pada Griffin. Griffin mengangkat kedua tangannya dan tersenyum, tetapi itu tidak mencapai matanya. "Sudah terlambat," katanya. "Kamu tidak dapat membatalkan sistem." Jack menurunkan senjatanya dan berbalik ke Collins. "Kamu terlambat." Collins meringis. Bajak terjebak. "Maaf," Jack menunjuk ke Griffin. Dia masuk, mengancam individu yang dilindungi.
Pria ini, Jack menunjuk ke yang berdarah di tanah, melanggar dan menyerang anjingku. Elise melangkah maju. Aku akan memberikan keteranganku sekarang. Collins mengangguk, mari kita bawa keluargamu ke dalam. Griffin diborgol tanpa perlawanan, tetapi senyumnya bertahan seperti racun di angin. Lena berdiri di samping ibunya, melindungi tubuh kecilnya dengan pembangkangan yang terlalu tua untuk usianya. Jack memasukkan revolver ke dalam sarungnya dan bergumam kepada petugas di sampingnya. Aku dulu membawa ini untuk membunuh. Petugas itu menatapnya dengan waspada. Jack melanjutkan, malam ini aku membawanya untuk menjaga keluarga tetap hidup. Dan untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, senjata itu tidak terasa seperti kutukan di tangannya. Salju belum mencair, tetapi sudah melunak. Musim dingin mulai melonggarkan cengkeramannya di pegunungan dan kedamaian yang tenang telah berakar di lembah tempat pondok kedua Frank berdiri, terpencil tetapi tidak sepi. Angin tidak lagi menjerit melalui pohon pinus, hanya berbisik. Itu adalah jenis keheningan yang berbeda sekarang, yang tidak lagi ditakuti Jack. Sebulan telah berlalu sejak penangkapan Griffin. Kabin kecil, yang dulunya hampir tidak dihuni, sekarang memiliki kehangatan rumah yang sebenarnya. Tirai telah digantung, kotak-kotak merah dan putih, dan perapian jarang padam. Mainan terkumpul di sepanjang dinding, kereta kayu, beruang lembut yang kehilangan satu mata kancing, setumpuk buku bergambar dengan sampul berjumbai, buayan yang diukir oleh Frank sendiri berdiri di samping kursi berlengan, diisi dengan selimut, dan Finn yang tidur dengan damai. Elise bergerak dengan tenang melalui dapur, rambut pirang madunya diikat dalam kepang longgar, helai rambut menyelinap di atas pipinya saat dia mengerjakan laptopnya. Dia mengenakan kardigan abu-abu di atas kemeja sederhana. Tubuhnya masih ramping, tetapi lebih kuat sekarang. Memar sudah lama hilang, tetapi gema mereka hidup dalam pandangan hati-hatinya. Kurang sering sekarang, tetapi tidak pernah sepenuhnya hilang. Dia dipekerjakan lagi dari jarak jauh mengelola penjadwalan untuk sebuah perusahaan desain kecil yang menyambutnya kembali tanpa pertanyaan. Dia telah membangun meja kecil untuk dirinya sendiri di sudut ruang tamu. Di atasnya, ditempel di dinding, adalah gambar krayon, figur tongkat berwarna merah dan coklat, satu dengan janggut yang dicoret-coret dan seekor anjing hitam besar. Di bawahnya, dalam tulisan tangan Lena yang goyah, aku dan Bruno, dan ayah dan ibu dan bayi. Lena berusia 5 tahun tetapi membawa gravitasi yang bukan miliknya. Dia telah melepaskan sebagian dari ketegangan di bahu kecilnya dan tawanya, yang dulunya tentatif, sekarang memenuhi rumah seperti musik. Rambut pirangnya telah dipangkas, pipinya merah muda dari waktu yang dihabiskan di luar membangun benteng dengan Jack dan Bruno. Dia mulai memanggil Bruno beruang, dan nama itu melekat begitu kuat sehingga bahkan Elise mulai menggunakannya. Bruno telah sembuh dengan baik. Goresan dari perkelahian kabin meninggalkan garis samar di atas bahu kanannya, hampir tidak terlihat di bawah bulu hitam dan coklatnya. Pada usia 5 tahun, gembala Jerman masih membawa dirinya dengan kekuatan yang disiplin, tetapi dengan Lena dia meleleh menjadi sesuatu yang lebih lembut. Dia membiarkannya merangkak di atasnya, mengenakannya syal dan bahkan tidur siang di sampingnya di atas permadani. Jika Jack meninggalkan ruangan selama lebih dari 1 menit, Bruno akan bangkit dan mengikuti. Telinga waspada, ekor bergoyang, seorang penjaga diam yang tidak lagi takut pada bayangan, tetapi tetap mengawasi mereka. Jack juga telah berubah. Janggutnya telah dipangkas pendek dan matanya, meskipun masih dibatasi dengan beban perang, memegang cahaya yang lebih stabil. Dia mengenakan kemeja flanel, sekarang lengan digulung, dan sering memiliki serbuk gergaji di rambutnya dari memperbaiki gudang penyimpanan di luar. Dia tidak melompat pada setiap suara. Dia tidak tidur dengan pistol di bawah bantalnya lagi. Hampir setiap malam dia duduk di dekat api, membaca dengan suara keras sementara Elise menggendong Finn atau sementara Lena mewarnai. Dia telah diberikan hak perwalian sementara penuh atas Lena dan Finn dengan persetujuan tertulis Elise, dan sedang dalam proses untuk membuatnya permanen. Dokumen itu tidak terasa seperti beban. Itu terasa seperti janji. Suatu pagi, ketika Jack masuk dengan keranjang kayu yang dipotong-potong, dia berhenti. Lena berada di atas permadani bermain dengan mainannya. Dia mendongak dan tersenyum. "Ayah," katanya dengan santai seperti seseorang meminta jus. Keranjang hampir terlepas dari tangannya. Dia berlutut di sampingnya, hati mencengkeram. "Apa yang kamu panggil aku?" Lena berkedip. "Ayah," ulangnya, lalu mengernyitkan hidungnya. "Tidak apa-apa." Jack tidak berbicara, dia hanya mengangguk dan menariknya ke dalam pelukan yang begitu erat sehingga dia mencicit.
Bruno menggonggong sekali dan mencolek jalan di antara mereka, bukan untuk mengganggu tetapi untuk bergabung. Elise menyaksikan dari dapur, tangan di atas hatinya. Malam itu, Jack mengeluarkan jurnal yang pernah dia gunakan untuk menghitung pil dan rencana. Dia telah membakar sebagian besar halaman lama. Hanya beberapa yang tersisa. Dia membuka entry terbaru, tertanggal dengan pena goyah. Aku menunggu musim dingin untuk mengakhiri hidupku. Aku membangun sebuah kabin untuk menghilang, tetapi dua anak mengetuk pintu kematian dan meminta untuk masuk. Sebaliknya mereka menyalakan api lagi. Aku bukan pria seperti dulu. Aku belum menjadi siapa aku nanti, tetapi malam ini aku adalah sesuatu yang tidak pernah aku kira akan menjadi lagi. Hidup. Dia menutup buku itu dan melihat sekeliling. Finn terkekeh pelan di buayan, Elise tertidur di kursi berlengan, senyum lembut melekat di bibirnya. Lena berbaring meringkuk di atas bantal di samping Bruno, tangan kecilnya bertumpu di dada cakarnya, naik dan turun dengan ritme yang membuat Jack percaya pada hal-hal yang tenang lagi. Di atas meja di samping perapian berdiri sebuah foto baru dalam bingkai kayu sederhana. 5 sosok, semua tersenyum. Elise, mata lelah tetapi penuh rahmat. Jack, satu tangan bertumpu di punggung Bruno, Lena memegang kerucut pinus seperti harta karun, bayi Finn terbungkus dalam lengan Elise. Dan Bruno, waspada tetapi tenang, seolah menantang dunia untuk mencoba lagi. Bukan darah yang menyatukan mereka, tetapi itu adalah sesuatu yang lebih kuat. Keluarga karena pilihan, cinta karena bertahan hidup, dan di sebuah kabin yang dulu dimaksudkan untuk mengakhiri, kehidupan diam-diam dimulai lagi. Tidak setiap keajaiban datang dengan kilatan cahaya. Terkadang itu adalah bisikan di salju, suara gemetar seorang anak, gonggongan anjing dalam kegelapan, hati seorang prajurit yang masih hancur, masih memilih cinta. Di dunia yang sering memunggungi, Tuhan masih mengirim bantuan, kadang-kadang dalam bentuk kabin yang usang, kadang-kadang melalui kesembilan yang setia dan kadang-kadang melalui seseorang seperti Anda. Jika cerita ini menyentuh Anda, biarkan itu menjadi pengingat. Tidak ada tindakan kebaikan yang terlalu kecil, tidak ada hati yang terlalu hancur untuk disembuhkan, dan tidak ada anak yang boleh ditinggalkan dalam kedinginan lagi. Komentari amin di bawah ini. Jika Anda percaya Tuhan masih bekerja melalui orang-orang biasa, beritahu kami dari mana Anda menonton. Kami ingin berdoa untuk kota Anda. Bagikan cerita ini dengan seseorang yang membutuhkan harapan. Berlangganan untuk lebih banyak kisah nyata tentang penebusan, keluarga, dan tangan kasih karunia yang tak terlihat. Semoga Tuhan memberkati hati Anda dan semoga Anda tidak pernah melewatkan keajaiban yang ada tepat di depan Anda.